Oke. Tulis tanggalnya hari Sabtu, tanggal 5 September. Hari Sabtu, tanggal 5 September 2020. Di halaman 16. Ya, di halaman 16. Oke. Sudah tulis tanggal? Sudah ya. Hari Sabtu 5 September 2020. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini yang hari Jumat kemarin, halaman 15, Miss ulang kembali sedikit. Ini sedikit saja, Miss ulangin. Mengenai tubuhku istimewa ya, Miss baca sedikit. Aku selalu merawat dan menjaga tubuhku. Semua bagian tubuh harus dijaga. Bagian tubuhku yang tertutup pakaian tidak boleh dilihat orang lain. Nah, jadi ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, yang ada lingkaran warna merah ya. Nah, ini yang semalam ya, Jumat ya. Nah, sekarang kita yang halaman 16. Oke, halaman 16, Gisel, Justin, Wiseli. Sudah? Dibuka bukunya ya. Nah, ini Miss lanjut ya. Akan tetapi, ada saat di mana orang lain boleh menyentuh tubuhku. Akan tetapi, ada saat di mana orang lain boleh menyentuh tubuh kita. Misalnya, ketika kita sakit, kita kan periksa ke dokter kesehatan kita kan. Nah, jadi sebelum si dokter itu periksa kita, dokternya minta izin dulu kepada kita. Nah, boleh nggak disentuh sama dokternya? Dokternya minta izin, permisi, saya mau periksa, seperti itu. Jadi, misalnya ketika aku sakit, aku memeriksa kesehatanku ke dokter. Orang tua kita, orang tuaku menemaniku, dokter akan meriksa tubuh kita. Sebelum diperiksa tubuh kita, dokternya minta izin dulu kepadaku. Jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan main periksa-periksa. Nah, kan udah belajar, tidak boleh disentuh oleh orang lain, kecuali ada hal-hal yang boleh disentuh. Kalau kita sedang sakit. Ya kan? Seperti itu. Itu pun minta izin dan kita harus didampingi oleh orang tua kita. Nah, ini adalah gambar di mana tentang kita mengecek kesehatan. Nah, dokternya kan menyentuhkan misalnya mau meriksa kesehatan misalnya di jantung, jantungnya lancar tidak, seperti itu. Aku meriksa kesehatanku ke dokter dengan didampingi oleh orang tua. Jadi wajib didampingi ya. Oke, Miss baca kembali, disimak ya. Ibu berpesan agar aku selalu waspada. Apa itu waspada, Lause? Waspada itu artinya selalu berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan diri. Kenapa? Kenapa kita harus waspada? Waspada itu sangat penting karena menyangkut keselamatan diri juga, dan kita juga tahu, oh ini hati-hati, tidak boleh sembarangan, hati-hati. Nah, gitu. Jadi sudah tahu ya. Nah, dengar ya, aku harus berani berkata tidak jika ada orang yang ingin menyakiti tubuh dan perasaanku. Jadi kalau misalnya ada teman yang sudah dikenal, atau ada orang lain yang nggak dikenal, mau menyakiti perasaan kita, mau menyakiti tubuh kita, harus berani bilang, jangan ya, tidak ya, seperti itu.
Jika ada yang ingin menyakitiku, aku akan berlari ke tempat ramai dan berteriak minta tolong. Ini jika ada seseorang yang kita nggak kenal gitu ya, nah, tiba-tiba kita mau disakiti, nah malah kita minta tolong. Ini contoh, ini biasanya kita kan nggak tahu ya, harus jaga-jaga, harus berhati-hati dimanapun berada, baik di rumah atau maupun di luar rumah juga harus berhati-hati. Oke, ini ada gambar dari buku kamu juga. Jika ada hal yang membuatmu sedih, yang membuatmu marah, ceritakan kepada siapa? Kepada orang tua ya. Mama tadi saya main-main, jatuh, ada yang luka. Nah, itu cerita ya. Jangan nanti pulang-pulang habis main-main nangis. Ditanya mamanya, kenapa nangis? Diam saja, tidak mau berbicara. Wah, itu juga kita juga bahaya ya, nggak boleh begitu ya. Harus cerita. Tadi saya jatuh, lari-lari, yang luka lututnya, nah, berdarah sedikit. Kan mamanya bisa tahu, benar nggak? Nah, jadi biasakan harus berani berbicara ya. Aku berani berkata tidak untuk menolak tindakan yang menyakiti tubuh dan perasaanku. Jadi kalau ada temannya yang suka pukul misalnya, mau pukul. Nah, itu harus berani cerita. Ma tadi dipukul sama teman. Yang mana dipukul? Tangannya. Nah, harus cerita. Kan berarti mau disakiti tubuh kita kan? Dan kamu juga harus berani bilang tidak. Jangan ya, jangan pukul tangan saya. Misalnya, temennya ngajak main-main, terus temennya tiba-tiba pukul. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nggak boleh ya. Nah, jadi kamu juga harus bilang, tidak, jangan pukul saya. Nah, jangan sentuh saya. Seperti itu. Harus berani ngomong juga, jangan diam saja. Gitu ya. Oke. Kita lanjut di halaman 17. Kira-kira sudah paham ya? Intinya harus waspada atau berhati-hati. Halaman 17. Oke. Nah, ini ada contoh untuk menghindari peristiwa yang tidak kita inginkan. Apa sih usaha yang harus kita lakukan, Miss? Usahanya ada 5. Salah satunya adalah yang pertama, yang nomor 1, ini ada gambar. Ada. Hindari melewati tempat yang sepi dan gelap. Tempat yang sepi dan gelap. Wah, sunyi nih, Miss. Iya, sunyi sekali. Udah sepi, gelap lagi. Terus kamu nggak didampingi mam papanya. Tanpa didampingi orang tua. Kamu sendirian ceritanya ini. Contoh, itu tidak boleh. Kenapa? Harus, jadi kamu nggak boleh sendirian intinya. Contoh ya, kamu kan tinggalnya di komplek atau suatu perumahan. Jadi, kebetulan komplek perumahan kamu itu hanya beberapa orang saja ada penghuninya. Ini biasa ya kalau tinggal di perumahan. Nah, selebihnya perumahan yang di belakang sana masih kosong. Kosong, sunyi, tempatnya gelap. Nah, kamu kan suka main-main nih, anak-anak kecil, apalagi anak kelas 1, suka main-main sore-sore, main sepeda misalnya ya, misalnya. Kamu lama-lama arahnya ke arah belakang sana yang memang kompleknya belum di ada orangnya lah gitu, masih kosong rumahnya. Jadi kamu lewat sendirian. Nah, orang tua kamu nggak dampingin, nggak boleh juga. Takutnya nanti ketemu sama orang yang nggak dikenal. Nah, akhirnya apa? Kamu dibawa lari. Nggak boleh ya. Jadi hindari melewati tempat yang sepi dan gelap tanpa didampingi orang tua kita. Begitu. Jadi kalau bisa main-main di tempat yang ramai. Begitu. Namanya waspada. Kalau main-main itu tempat yang terang. Jangan suka menyendiri ya, oke? Anak kelas 1 ini paling suka, ini paling asik dia main-main, asik sendiri. Nah, ya. Nggak boleh jauh-jauh intinya kalau main-main ya, oke? Tetap di lingkungan yang dekat-dekat saja ya. Nah, yang sekarang cara yang kedua, ini ada gambar. Nah, udah, hati-hati dengan orang yang kita tidak kenal. Loh, kenapa, Miss? Nah, dengar ya. Tetap waspada terhadap orang yang dikenal jika ia melakukan hal aneh.
biasanya ya, ini udah banyak kejadian ini loh. Ini misalnya nih kamu udah sedang main-main sama teman, main-main boneka misalnya. Tiba-tiba datanglah sosok orang yang nggak dikenal, udah. Kamu nggak kenal sama sekali, tapi dia ramah sekali, ramah baik. Baiknya gini, dia suka kasih-kasih hadiah. Nah, suka kasih hadiah misalnya dikasih boneka, dikasih es krim, dikasih apa lagi ya, dikasih mainan, banyak lah yang kamu suka. Nah, dia tahu kesukaan kamu, tapi masalahnya kamu nggak kenal sama ini orang asing ini. Nah, jangan mau dikasih hadiah sama orang yang nggak kita kenal. Karena apa? Itu berbahaya. Takutnya kita diculik, diculik, dibawa pergi jauh, ya. Nggak boleh. Memang dia baik, tapi dari kebaikan yang orang nggak kita kenal inilah berbahaya, ya. Ini siapa? Kita nggak kenal, nggak tahu namanya, baru pertama kali kenal, baik sekali ya. Apalagi kamu tidak didampingi orang tua, hanya teman doang. Temennya juga suka sama halinya, ya sudahlah. Ya, jadi hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Kalau ada apa-apa, misalnya nih karena banyak kejadian ya, biasa suka anak kecil ini penculiknya. Kalau misalnya ada orang yang memang mau jahat ke kita, segeralah berlari atau minta tolong, ya. Atau memang kamu tolak aja, maaf ya, tidak suka, maaf ya, sudah punya, seperti itu, ya. Jadi harus berani ngomong, jangan diam-diam saja, ya. Harus berani, intinya gitu. Kan sudah belajar, kan? Oke, gambar yang ketiga, caranya supaya menghindari itu, pastikan kamu ditemani keluarga kamu saat bepergian. Oke, kenapa, Miss? Biasanya ini kalau kita jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke pasar atau sedang menyeberangi jalan, janganlah kamu jauh-jauh dari keluarga ya. Misalnya pada saat mau nyebrang, kamu namanya anak kelas 1 SD kan maunya mau tahu aja ya. Nah, tapi kalau saat menyeberang jangan sendirian, berbahaya. Harus ikutlah mamanya atau tangan kamu itu tetap di genggaman mamanya. Jangan sok mau tahu, mau sendiri aja mah. Karena masih kecil, takutnya kamu hilang, ya tersesat. Atau contoh lagi di mall, ini sering jalan-jalan nih di Brastagi atau di mana ya, pokoknya di mall-mall besar nih biasa. Nih anak-anak paling suka ini ya, paling suka lihat-lihat yang mana yang mau dilihatnya ya, asing sendiri. Akhirnya apa? Kamu kehilangan mama kamu juga kehilangan kamu, saling mencari. Mana anak, mana mamanya. Kenapa? Karena nggak mau deket-deket mamanya. Namanya di keramaian, di mall. Ya kan, kamu masih kecil posisinya. Masih banyak takutnya. Tiba-tiba kamu nangis karena kamu kehilangan orang tua. Nah, ini nggak boleh, hindari. Hindari semua tuh hindari. Kalau bisa dimanapun kita berada, tetap didampingin orang tua. Karena kita masih kecil, masih kelas 1, ya butuh bimbingan. Oke, jangan terlalu aktif di luar ya. Tetap didampingin. Aktif boleh hanya aktif di dalam kelas. Bisa ya. Kalau aktif di luar tanpa ada dampingan sangat berbahaya. Takutnya nanti kamu hilang ya, mamanya sedih. Kamu juga nangis dong, bener nggak? Jadi repot ya kan? Dengar ya siswa ya. Jadi kalau di mall jangan coba-coba lepas dari orang tua. Tetap berada di posisi orang tua. Jangan sampai kamu hilang. Oke? Selanjutnya di nomor 4 ini caranya adalah selalu bercerita tentang pengalaman sehari-hari ke orang tua kita. Oke? Tidak hanya pengalaman menyenangkan, tapi juga yang tidak menyenangkan. Ini contoh ya. Contoh, coba dengarkan Clairin, Kenisha, Everest, lihat. Misalnya Clairin Joyce sedang main-main, udah. Kamu pulang sekolah cerita, Mama, tadi
di sekolah saya senang sekali. Kenapa? Saya hari ini belajar nari dengan lausenya. Teman saya banyak, kata si Clarin Joyce. Mamanya tahu. Oh, berarti di sekolah temennya banyak. Oh, berarti tadi latihan nari, begitu. Dia cerita-ceritanya ya. Nah, jadi ada juga pengalaman yang sedih. Contohnya si Clarin Joyce pulang sekolah nangis. Maya nanya, kenapa nangis? Mama tadi ada yang cubit. Siapa? Teman saya. Kenapa cubit? Karena saya tadi ambil pensilnya, karena pensilnya cantik. Nah, mamanya udah tahu ceritanya kan, berarti tidak boleh ambil pensil temannya, harus izin dulu ya. Dan kalau bisa jangan seperti itu, supaya tidak disakiti sama orang. Oke, nah itu cerita ya. Atau misalnya si Kenesha Devlin. Nah, dia sangat bahagia di sekolah karena dia bisa jawab pertanyaan. Dapat nilai 100 nih contoh. Mama, saya dapat nilai 100 pelajaran math misalnya. Wah, mamanya senang sekali. Atau Kenesha Devlin cerita, Ma, tadi saya nangis di sekolah. Kenapa? Saya jatuh waktu ke kamar mandi. Cerita. Oke? Selalu bercerita tentang pengalaman sehari-hari ke orang tua. Tidak hanya pengalaman menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Karena gini, setiap anak itu kan beda-beda. Ini kan kamu kan siswa kelas 1. Ada yang berani, ada yang malu-malu, ada yang takut-takut, ada yang nggak tahu, Miss juga pun nggak tahu kenapa. Kadang-kadang ada siswa tahu-tahu nangis. Mamanya bingung. Kenapa nangis? Dia diam saja. Nggak mau ngomong, nggak mau bicara-bicara. Bingung kan? Nah, udah. Ada lagi misalnya di sekolah, Miss pun nggak tahu kenapa, tahu-tahu nangis. Kenapa nangis? Miss bilang, makin nangis. Kenapa nangis? Makin nangis. Miss juga bingung, ini kenapa? Kan gitu. Ternyata nangis nggak bawa buku. Itu nggak boleh. Bilang saja, Miss, hari ini saya nggak bawa buku. Ya, jangan nangis, oke? Ada lagi misalnya, Miss nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jerit-jerit, teriak-teriak, akhirnya dia kehilangan barang. Tapi nggak cerita, teriak aja. Ya, jadi semua orang kan nggak tahu. Kita wajib cerita, ya wajib bicara, jangan diam-diam aja ya. Oke, harus berani. Oke, paham ya? Oke, sekarang ke nomor 5, cara selanjutnya yang terakhir nih ya. Berani berkata tidak meskipun kepada orang yang kamu kenal. Loh, yang kenal juga, Miss? Yang kenal juga. Kadang-kadang yang kenal ini kita kan nggak tahu, kan? Kadang berkawan, kadang bermusuhan, seperti itu. Berani berkata tidak meskipun kepada orang yang kamu kenal. Yang kamu kenal itu misalnya teman kamu sendiri. Udah kenal kan? Nah, teman kamu sendiri pun bisa menyakiti kita juga loh. Jika tubuh dan perasaanmu tersakiti oleh mereka, jangan takut menolak yang mereka minta dan lakukan. Contoh ya, contoh. Kasih contoh, misalnya Everett sama Evelyn Angeline. Mereka adalah teman baik. Everett Regan dan Evelyn Angeline teman baik. Udah. Tiba-tiba si Evelyn ini pinjam pensilnya Everest Regan. Nah, padahal pensil Evelyn 10, dibawa 10 dia punya banyak. Evelyn Regan punya juga pensil. Namun Evelyn Angeline mau ambil pensil karena cantik pensil si Everest Regan. Nah, suka gambarnya. Ini biasa kelas 1 paling suka nih warna-warni nih ya. Pernik pensil paling suka ini kan. Diambilnya. Udah Everest Regan nggak tahu diambil semua pensilnya ke Evelyn Angeline karena Angeline nggak ada bilang mau pinjam, suka sama pensilnya, dia ambil aja. Akhirnya Evelyn Regan bilang, mana pensil saya? Nah, tapi Evelyn Regan ini dia nggak mau ngomong, diam aja dia. Harusnya bilang ke Evelyn Angel, udah Evelyn ini pensil saya, jangan diambil. Nah, harusnya begitu ya, tapi biasa diem saja, nggak berani ngomong.
Padahal sudah kenal temennya. Jadi harus berani berkata tidak, walaupun kamu sudah kenal. Jangan ya Evelyn Angeli, nanti saya nggak punya pensil. Seperti itu. Contohnya gitu, jangan diam-diam saja. Atau gini, misalnya nih contoh lagi nih. Si Javin Yao dan Maggie. Nah, Javin Yao dan Maggie ini sahabat baik misalnya. Udah, sahabat baik. Jadi si Javinio ini dia punya jam baru, jam tangan. Di tangannya itu ada jam baru cantik. Udah, warnanya warna hijau, ada lampu-lampunya. Si Magi ini suka dengan jam tangan si Javinio. Udah, si Magi mau lihat, tapi dia ada permisi. Javinio, boleh nggak lihat jam tangan kamu, Javinio? Saya penasaran, ada lampu-lampunya, kata si Magi. Udah, tapi si Javinyo ini nggak mau kasih pinjam, nggak mau kasih lihat. Tiba-tiba si Magi ini tolak lah si Javinyo. Nah, ditolak dia. Karena kasih pinjam, udah harusnya. Tapi si Javinyo diam aja, nggak mau, diam aja dia. Harusnya kamu juga bilang Javinyo, jangan ya, jangan tolak saya. Nah, seperti itu. Jangan ya, jangan tolak saya. Berani berkata jangan, atau berani bilang tidak. Tidak, jangan tolak saya, jangan sakiti saya. Ya, berani berkata tidak meskipun kepada orang yang kamu kenal. Ini contoh. Dan temannya si Magi pun nggak boleh gitu. Ini contoh ya. Harus berteman. Walaupun nggak kasih pinjam ya sudah, nggak apa-apa ya. Jangan tolak-tolak. Begitu ya. Jadi harus saling baik sama temannya. Tapi kita juga harus waspada. Intinya harus waspada. Berhati-hati dimanapun kita berada. Oke, mengerti? Kalau mengerti, sekarang buka halaman 18. Ini ada kuis. Udah, buka halaman 18 ada kuis. Nah, kuisnya apa, Miss? Kuisnya adalah lingkari bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Wah, gampang sekali ini, Miss. Baru dipelajari, benar nggak? Lingkari bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, kamu ambil pensil boleh, atau krayon boleh. Yang warna-warna juga boleh. Kira-kira seperti ini pembahasannya. Nah, ini adalah bagian wajah, bagian dada, dan bagian bawah perut. Ya, kamu lingkari seperti ini. Oke, coba lingkarin dulu. Sudah? Sudah ada yang sudah selesai? Oh, sudah selesai. Wiseli Yohanes sudah selesai. Wah, pinter banget. Siapa yang sudah selesai? Wiseli sudah. Wah, cepat sekali ya. Ada lagi nggak? Oh, sedang menulis ya. Ada lagi yang sudah selesai? Kenzi Navarro, Chance Lexa. Ini kalau tulisannya connecting to audio, connecting, nah itu biasanya koneksi ini ya. Siapa lagi ya? Kenzi Navarro sudah selesai. Wiseli sedang proses. Chance Verika sudah. Valerie sudah selesai, Valerie. Valerie Wenola. Felicia Flandinata. Magi sudah selesai, Magi. Aita. Sudah selesai, Aita. Sudah, wih pinter banget. Sudah selesai. Evelyn Angelin sudah selesai. Evelyn Angelin Little. Celestine. Megan Huang. Febriana. Oke, jika sudah selesai semua, sangat mudah ya. Mudah sekali ini pelajarannya.
Oke, Filbert, Edward Valerius sudah selesai, Miss, katanya. Oh, pinter. Iya, wah sudah selesai. Hanya melingkar-lingkari saja, Miss. Oke, Miss sekarang mau tunjuk kamu, suruh membaca sedikit. Mau ya? Hanya suruh baca saja, gampang, Miss. Oke. Miss mau suruh baca. Siapa ya? Miss mau acak-acak aja dulu. Miss mau acak. Miss mau suruh Josh Alexander. Nah, oke, silakan baca Josh Alexander. Akan tetapi ada saat di mana orang lain boleh menyentuh tubuhku, misalnya ketika aku sakit. Aku memeriksa kesehatan ke dokter, orang tuaku menemaniku. Dokter akan memeriksa tubuhku sebelum memeriksa tubuhku. Dokter meminta izin dahulu kepadaku. Wah, thank you, pinter. Sekarang Miss, Bobby Alexander. Bobby Alexander, silakan. Baca ini, Bobby. Aku memeriksa kesehatanku ke dokter didampingi orang tua. Oke, thank you. Sekarang mute-kan kembali speakernya ya. Mute-kan kembali speakernya ya. Sekarang Miss mau pilih Fin Icon. Fin Icon. Baca yang ini, Fin Icon, yang ini. Ya. Ibu berpesan. Ibu berpesan agar aku Selalu waspada. waspada artinya Selalu berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan diri. aku Harus berkata tidak jika ada orang yang ingin menyakiti ya tubuh dan perasaanku. tubuh dan perasaanku. Jika ada yang ingin menyakitiku, aku akan berlari ke tempat ramai atau berteriak minta tolong. Oke, thank you. Belajar lagi ya, Fin Icon. Ya, supaya bacanya lancar, oke? Sekarang Miss mau pilih
Darren Feros. Darren Feros. Silakan baca Darren Feros. Yuk, baca yuk. Bisa baca? Ibu. Berpesan Agar aku selalu waspada. Artinya Selalu selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan menjaga keselamatan diri. Oke, thank you Darren ya. Belajar lagi ya. Miss pilih lagi. Risa Tanzi. Risa Tanzi. Risa Tanzi, tolong dibaca Risa Tanzi. Bisa baca? Bisa baca Risa Tanzi? Ayo, Miss-nya nggak didengarkan. Miss ganti deh. Darin Alicia. Darin, yuk baca dulu yuk Darin yuk. Ih, ini pinter ini. Yuk Darin yuk. Berani ya, baca ya. Coba baca dulu. Bisa? Ibu besar Iya. Aku selalu waspada. Oke. Dia selalu berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan diri. Aku harus berani berkata tidak jika ada orang yang ingin menyakiti tubuh dan perasaanku. Jika ada yang ingin menyakitiku, aku akan berlari ke tempat ramai atau berteriak tolong. Oke, thank you Darin. Belajar lagi ya. Selanjutnya Miss mau pilih Jetro. Jetro ini ya, namanya Jetro ya? Jetro. Bener nggak Jetro ini? Nah, baca Jetro. Yang ini baca. Sampai mana tadi? Baca. Yang ini apa? Tulisan apa? Ada hal buatmu. Ini apa? SEDIH. Sedih atau marah ceritakan kepada orang tuamu. Thank you Jetro, belajar lagi ya. Selanjutnya Miss mau pilih Peral. 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 Baca Miss, ini Miss. Baca dulu ya Miss. Peral. Apa Miss? Jika ada hal yang membuatmu sedih atau marah orang tuamu.
Lanjut baca lagi, Feral. Dah. Hah? Feral, selanjutnya baca lagi, Aku Feral. berani berkata tidak untuk menolak tindakan yang menyakiti tubuh dan perasaanku. Oke, sekarang klik mute kembali. Perasaanku. Ya, klik mute kembali ya. Thank you, Feral. Jangan lupa klik mute. Ya, Selanjutnya Miss mau pilih Valerino Junarko 1C. Valerino Junarko. Valerino. Silakan baca ini Valerino. Tunggu ya, yang ini baca. aku Ini. berani Ini baca ini. berkata hindari mengerti tempat yang sepi dan gelap tanpa didampingi orang tua. Thank you, Valerino. Giseli Nicole. Giselin 1C. Giselin. Silakan baca. Hati hindari melewati tempat yang sepi dan gelap tanpa didampingi orang tua. Oke, Giselin. Tolong klik mute kembali, Giselin. Ya, Belajar lagi ya. Javelin Grayson. Javelin Grayson. Silakan baca Javelin. Javelin. Nggak mau baca Javelin.